الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang anjuran untuk membaca amin di belakang imam, kemudian membaca bacaan-bacaan yang baik, doa-doa yang baik di waktu istiftah dan di waktu i'tidal, dan yang dimaksud adalah doa yang berasal dari rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti doa sahabat ketika i'tidal mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu juga sahabat ada yang membaca Allahu akbaru kabira di dalam iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baik, kita sambung berikutnya, yaitu at-tarhib adamu itmamir ruku' was sujud wa iqamatus sulbi bainahuma, yaitu tentang ancaman bagi mereka yang tidak menyempurnakan, memperbagus ruku' dan sujud, atau meluruskan tulang punggungnya ketika sedang salat. Ada beberapa hadis yang membicarakan tentang kemarahan dan kebencian Allah kepada orang-orang yang tidak memperhatikan rukun-rukun fi'li di dalam salat. Di antaranya yang paling penting adalah ruku' dan sujud. Jemaah yang Allah muliakan, salat ini adalah amalan yang paling diperhatikan Allah ketika di hari kiamat. Salat ini cahaya, salat ini bisa menjadi pembela. Kapan dia bisa memberi cahaya dan menjadi pembela? Ketika kita menyempurnakannya. Bagi mereka yang meremehkannya, maka dia tidak mendapatkan apapun dari salatnya. Dan ini ada beberapa ancaman tentang rusaknya orang-orang yang salat tapi tidak memperbagus gerakan-gerakan fi'alinya atau dalam rukun-rukun fi'alinya. Yang pertama, ancaman bagi yang salat berjamaah namun lebih dahulu mengangkat kepala dibandingkan imam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' aw as-sujud qabla al-imam. Rasulullah memulai kalimat dengan mengatakan,
yang dikhawatirkan ketika salah seorang di antara kalian mengangkat kepalanya dari rukuk atau sujud sebelum imam mengangkat kepalanya. Apa risikonya? Ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Nanti hari kiamat, orang-orang yang sering melakukan ini, maka Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai. Au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau bahkan dia dibangkitkan di hari kiamat, tubuhnya berbentuk tubuh keledai. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama ini mengancam orang-orang yang salat berjamaah tetapi mendahului imam ketika mengangkat kepala dari rukuk dan sujud. Rasulullah telah memberi peringatan, innama ju'ila al-imam liyatamma bih. Imam itu dipilih, diangkat untuk ditaati, untuk dijadikan sebagai pemimpin dalam salat. Tidak boleh menyelisihi imam. Bahkan ketika imam melakukan kesalahan, yang kesalahan itu bukan sampai membatalkan salat, maka kita tetap mengikuti imam sampai selesai salat imam, kecuali perkara-perkara yang boleh diselisihi, yang kita tahu imam sudah batal, atau kita tidak boleh mengikuti kesalahan yang fatal dari imam. Imam lupa kunut subuh, yang lupa imam, makmum tidak lupa. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, kunut subuh sunnah. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, dia bukan Syafi'i saja, Maliki pun menyunnahkan kunut subuh. Yang tidak menyunnahkan kunut subuh mazhab Hanafi dan Hambali. Kedua-duanya punya dalil, walaupun terjadi khilaf dalam urusan itu. Bedanya Syafi'i dan Hambali dan Maliki, kalau Syafi'i menyunnahkan kunut subuh setelah rukuk, Maliki menyunnahkan kunut subuh sebelum rukuk. Nah, jadi sebelum turun rukuk kunut dulu. Tapi dua-duanya menyunnahkan kunut subuh. Kalau kunut dalam witir tidak ada khilaf. Kunut nazilah tidak ada khilaf. Yang khilaf kunut subuh. Namun ada orang yang kadang-kadang tidak bisa menerima perbedaan ini, sehingga memancing keributan dengan menyalah-nyalahkan yang tidak sependapat dengannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Sebenarnya hanya khilaf, tidak sampai pada pembatal salat. Nah, contohnya ketika imam lupa kunut dalam mazhab Syafi'i, kita tahu imam salah, maka yang dilakukan imam disunnahkan sujud sahwi, karena dalam mazhab Syafi'i kunut adalah sunnah ab'ad. Kunut bahagian daripada sunnah ab'ad, artinya bahagian yang paling penting dari salat. Lalu apa yang dilakukan imam? Sujud sahwi. Kita tetap disuruh sujud sahwi bersama imam, walaupun bukan kita yang melakukan kesalahan itu. Itu contoh. Nah, oleh karena itu tidak boleh selisihi imam pada perkara yang tidak dibenarkan. Salah satunya ketika imam rukuk, kita kemudian duluan kita i'tidal daripada imam. Jadi imam belum bangkit dari rukuk, kita sudah bangkit. Mungkin karena kita terbiasa melakukan itu,
Atau mungkin kita tergesa-gesa sampai lupa bahawa kita sedang solat, atau hati kita terganggu oleh syaitan sehingga kita merasa bahawa imam terlalu lama. Padahal walaupun dia angkat kepalanya lebih dahulu ke i'tidal, tetap saja dia harus bersama imam sampai salam. Ini sama seperti orang duduk dalam L300, yang duduk di depan, yang duduk di belakang, mana yang duluan sampai? Sama saja di mana turunnya, kan enggak ada cerita yang duduk di depan duluan sampai daripada yang duduk di belakang. Walaupun kakinya melebihi supir, tetap sama. Ini contoh barang. Atau sujud, dia lebih dahulu duduk di antara dua sujud sebelum imam mengangkat kepalanya. Ini perbuatan ini yang diancam. Atau bisa jadi ketika imam baru bertakbir, dia sudah duluan bergerak. Jadi baru imam A, belum Allah pun, baru A, dia sudah bergerak. Sehingga pergerakannya lebih duluan sampai makmum daripada imam. Jadi ketika i'tidal, imam bangkit dari rukuk, baru terucap sa, belum sami Allah, baru terucap sa, si makmum langsung bereaksi, langsung dia naik untuk i'tidal, dan perbuatan itu dia lakukan terus-terusan. Itulah orang-orang yang diancam Allah hari kiamat nanti, dia akan dirubah menjadi bentuk keledai. Wallahu alam, saya belum tahu kenapa mesti keledai. Itu yang saya belum tahu. Kenapa dirubah menjadi bentuk keledai? Tapi itu masih lebih baik daripada dirubah jadi bentuk kedelai. Tiba-tiba kita jadi biji kedelai, bangkit seperti biji kedelai, kan lebih dahsyat lagi itu. Tapi intinya apa? Allah marah. Allah marah kepada orang yang mendahului imam dalam solat. Makanya tata cara solat kita sudah mengulang-ulang berapa tempat, itu ikuti solatnya Nabi dan sahabat. Dalam hadis, saya tidak hafal matanya lagi, tapi hadis yang sahih, kata sahabat, kami di masa Rasulullah tidak bergerak sampai Rasulullah kami lihat sempurna melakukan gerakan rukun fi'ali itu. Jadi kalau Rasulullah sujud, sahabat tidak turun ke sujud sampai kepala Rasulullah sudah sampai pada sujud, baru mereka turun. Ketika Rasulullah bangkit, mereka mendengarkan aba-aba Allahu Akbar, selesai takbir baru mereka bangkit. Itu tata cara berjamaah. Maka selayaknya kita tunggu imam selesai memberi aba-aba. Ada kalanya imam mengambil takbir dari awal sujud. Jadi sujud ni mau naik ke atas, contohnya ada kalanya imam mengambil aba-aba takbir dari awal naik sujud. Dari naik sujud dia sudah Allah, kan panjang sedikit tu karena ke atas. Itu panjang sekali itu, karena ada sunnah juga dalam mazhab Syafi'i, duduk jalsatul istirah, duduk sebentar baru naik. Itu berdasarkan hadis. Tapi mazhab lain mengatakan itu tidak sunnah selain Syafi'i, jadi langsung naik. Itu juga khilaf, karena mazhab yang lain itu mengambil dalil dari Abu Sa'id Al-Humaidi yang menyatakan tentang salat Nabi, dan di situ tidak diterangkan bahawa Rasulullah waktu bangkit dari sujud berdiri ada duduk sebentar. Tapi Imam Syafi'i mengambil dari hadis, saya lupa bunyinya, ada di dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, dalil tentang kenapa ada duduk di antara dua sujud.
Dan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab juga mencantumkan dalil itu sebagai dalil adanya duduk di antara duduk istirahat sebelum bangkit. Nah, imam kadang-kadang memberi kode itu dari awal sujud. Jadi kalau imam beri kode dari awal sujud Allah. Jadi kalau imam ngambilnya duduk lagi, kan panjang sekali itu takbirnya. Allahnya yang model begitu imam harus panjang nafas. Baru dapat itu. Itu tipe pertama. Jangan bergerak sebelum terdengar bar. Bah panjang-panjang gitu deh. Yang kita takutkan imam tidak sampai bar, hilang di tengah, terputus nafas, meninggal. Kita tunggu hana bar lagu. Rupanya imam kada dua. Rupanya imam terkena jantung gara-gara terlalu panjang. Makanya pintar-pintar imam menarik kode ini. Atau tipe kedua, dia duduk dulu, dia bangkit, dia duduk dulu, dia tidak ucapkan apa-apa. Dari sini baru dia ucapkan Allahu Akbar. Jangan bergerak sampai terdengar bar. Ada tipe yang lain, dia tidak ucap takbir ketika dari awal, tidak dari duduk, tapi hampir mencapai berdiri baru dia ucapkan Allahu Akbar. Juga jangan bergerak sampai terdengar bar. Yang makruh bagi imam, jadi itu semua tidak mengapa, karena itu disebut takbir intiqal. Intiqal itu Pak, takbirnya yang penting waktu berpindah. Waktu berpindah. Yang makruh yaitu ketika sudah masuk ke rukun yang lain baru takbir, maka imam telah melakukan kemakruhan. Jadi kita enggak takbir dulu nih. Berdiri sampai sudah sempurna berdiri baru imam mengucapkan Allahu Akbar. Makruh. Kenapa? Karena takbir waktu berpindah, bukan menjadi takbir ketika berdiri. Itu sudah masuk ke rukun yang lain. Jadi imam pun jangan membiasakan untuk mengucapkan takbir setelah masuk ke rukun-rukun berikutnya. Jadi ada orang yang kadang-kadang turun waktu sujud, itu enggak baca takbir, di dalam sujud baru dia ucapkan Allahu Akbar. Makruh. Kita telah disupiri oleh supir yang makruh. Jadi kalau L300 sudah ada yang cacat pada bannya, mobilnya sudah tidak indah lagi, dibawanya kita. Makanya imam harus faham tentang fikih salat, mana makruh, mana yang bisa membatalkan salat. Sampai segitunya harus belajar. Dan jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini makmum supaya selamat dari ancaman Allah ini, hendaknya sabar dalam salat. Jangan terburu-buru. Tunggu imam sempurna melakukan baru kita bergerak. Dalam gerakan apapun sampai salam. Sampai salam. Walaupun salam yang wajib rukun hanya salam pertama, tetapi dalam aturan tata cara salat, imam assalamualaikum warahmatullah, lalu kemudian assalamualaikum warahmatullah, baru makmum disuruh ucapkan salam. Begitu salat yang insya-Allah kita sama-sama meraih pahala 27 atau 25 derajat maksimal dalam setiap solat kita. Nah, orang-orang yang selalu mendahului imam dalam setiap gerakan dirubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Ya. Karena nanti waktu bangkit hari kiamat tu macam model. Kalau orang kafir dalam beberapa ayat itu disebutkan Allah balikkan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi ditanya oleh sahabat, apa mungkin Allah membalikkan kepala di bawah, kaki di atas? Jadi dia berjalan dengan menyeret-nyeret mukanya. Kata Rasulullah, sebagaimana Allah hari ini membuat kepala di atas, kaki di bawah, maka mudah bagi Allah membuat kepala di bawah, kaki di atas. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan.
Kata Allah, apakah orang yang berjalan dengan wajah, dengan kepala di bawah, itu lebih baik daripada orang yang berjalan sempurna? Itu kalimat ancaman untuk orang kafir, yang meninggal dalam kekafiran. Jadi bangkit hari kiamat macam model orang yang suka kredit, mengambil kredit haram. Bagaimana nanti keadaannya? Allah yang sebutkan, dia bangkit seperti orang kesurupan syaitan, menggelepar-gelepar di padang mahsyar. Nanti kalau ada yang menggelepar-gelepar padang mahsyar, berarti itulah orang yang ngambil mobil melalui kredit. Bukan jual beli kredit, pinjam meminjam kredit. Kalau jual beli kredit tidak mengapa, halal. Ini melalui pinjam meminjam kredit. Bapa ambil mobil, bayar DP, lalu dipinjamkan oleh Adira. Kalau bapa kenal sama Adira, dipinjamkan oleh Adira, berapa kekurangannya, nanti bayarnya per bulan ke Adira. Dipinjamkan 15 juta, disuruh bayar sampai 25 juta. Hancur hidup di padang mahsyar. Oh, tidak percaya? Mati dulu. Kalau tidak percaya, mati dulu. Allah tidak akan melanggar janji. Hari ini akhirat menjadi cerita, dunia adalah fakta. Ketika kita sudah berada di akhirat, maka akhirat menjadi fakta, dunia menjadi cerita. Nanti semua di padang mahsyar bercerita, atau di hari kiamat bercerita, betul kepegah li Allah dulu begini-begini. Ternyata betul-betul kepala kita jadi himar. Jadi sesama keledai berbicara nanti, ikah oleh ikah keledai kau, ikah lah ikah kan rojih yang mana begitu-begitu. Berhati-hatilah sebelum hari itu datang. Jangan kira Allah hanya berdongeng di dalam Al-Quran. Dari awal ayat Allah sudah katakan, zalikal kitabu, Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Jadi semua yang dari Nabi pun, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau bicara dalam hadis, itu semuanya berdasarkan tuntunan Allah melalui wahyu. Nabi tidak berbohong, Allah tidak berbohong. Kita yang suka berbohong. Jemaah belakang Allah, itu ancaman pertama tentang buruknya orang yang suka mendahului imam. Kecuali tidak sengaja. Tidak sengaja, artinya terangkat kepalanya karena lewat kecoak, lewat cicak. Dia belum rencana angkat kepala, tiba-tiba lewat cicak, terangkat kepalanya duluan. Itu tidak jadi keledai, tapi jadi cicak. Ya enggak lah Pak, masa jadi cicak. Yang tidak sengaja terangkat, balik kembali. Nah, apakah orang yang begitu batal solatnya? Jumhur ulama mengatakan, qalu qad as-sa'a salatuhu wa tujzi'uhu. Orang yang mendahului imam, salatnya tetap sah, tapi salatnya rusak. Jadi salat sah itu maksudnya enggak perlu diqadha, dia sudah salat, tetapi salatnya tidak berpahala. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang ancaman-ancaman seputar masalah kesalahan dalam kesempurnaan rukuk dan sujud. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la tujzi ar-rajulu hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku' was-sujud. Kata Rasulullah, tidak sah salatnya seseorang sampai punggungnya benar-benar dia luruskan dalam rukuk dan sujud. Tidak sah salat seseorang sampai benar-benar rukuk dan sujudnya sempurna. Ukuran rukuk
yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis, rukuknya Rasulullah punggungnya lurus, kalau diteteskan air di atas punggungnya, sungguh kata Aisyah, air itu tidak akan jatuh. Ini saking lurusnya punggung Rasulullah. Dalam hadis Aisyah mengatakan kalau diteteskan air ke atasnya, air itu tidak jatuh, tidak menetes ke bawah, saking lurusnya punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam fikih, ukuran yang disebut rukuk yaitu ketika tangan mencapai lutut, ketika tapak tangan ini mencapai lutut, itu ukuran yang disebut baru sah rukuk. Jadi kalau tangan baru sampai ke paha, otomatis kan badan condong sedikit, tertarik ke atas sedikit, enggak sampai tangan ke lutut, ini tidak sah salat, tidak disebut rukuk. Oh, untuk meluruskan punggung kita tidak bisa seperti Rasulullah, karena dulu kita pernah jatuh dari pohon mangga, cet apa bahasa Indonesianya? Pucat bahasa Indonesianya. Pak, punggungnya agak menggelembung begitu karena pernah jatuh dulu, kecelakaan kan Pak. Enggak bisa seperti Rasulullah, sudah coba diteteskan air maestri, jatuh juga air itu. Itu tidak mengapa Pak. Artinya kita selaku manusia berusaha seyakin mungkin bahwa kita telah melakukannya. Nah, urusan yakin itu caranya dengan genggam tangan ini, tergenggam ke lutut. Itu ukuran normalnya manusia. Nah, ukuran normal manusia asal sudah tergenggam ke lutut, insya Allah punggung lurus. Dan kepala itu jangan didongakkan ke atas, jangan dimasukkan ke dalam, tapi lurus berserta dengan punggung. Bagaimana caranya? Disitulah dianjurkan mata lurus ke arah sujud. Jangan lihat ke depan, jangan lihat ke kaki. Karena kalau lihat ke depan terangkat leher, kalau lihat ke dalam, lihat kaki, apalagi lihat kaki orang. Lihat kaki orang, dia kurang abangnya orang piping. Misal begitu kan Pak, putu air, Masya Allah, dia sibuk dengan kaki orang, dia enggak tahu kaki dia juga begitu. Itu enggak dapat rukuk sempurna. Jadi leher, kepala semuanya lengkap. Caranya bagaimana? Lihatlah ke tempat sujud ketika rukuk. Itu rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha semampu mungkin. Kemudian juga begitu sujud, kita sudah tahu 7 anggota sujud disuruh sujud. Ukuran yang disebut sujud ketika punggung lebih tinggi daripada kepala, itu ukuran disebut sujud. Sempurnanya adalah wajib, jidat, hidung khilaf. Kalau hidung khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib disertakan dengan jidat, ada yang mengatakan sunnah, karena Rasulullah hanya menyebut isyarat. Yang penting 7 anggota itu adalah jidat, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Kalau dimasukkan hidung sudah 8, sedangkan Rasulullah mengatakan 7. Maka para ulama berdasarkan hadis itu khilaf sedikit tentang hukum hidung, wajib kena atau tidak. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi intinya hidung bahagian daripada anggota sujud yang dianggap sejajar dengan jidat. Jadi sujud sempurna itu ketika jidat sudah menempel, dan itu bahagian daripada rukun sujud. Makanya ketika dibicarakan tentang orang yang meletakkan sajadah kecil di depan kita, itu ada yang mengatakan tidak sah salat karena kepala jatuhnya ke atas sajadah, sedangkan kaki jatuhnya ke lantai, lutut ke lantai. Ada yang mengatakan tidak sah. Allah alam, saya membaca beberapa keterangan, itu tidak jadi permasalahan karena sudah mencapai yang disebut gerakan sujud. Apalagi cuma sajadah, perpisahan dengan lutut 0, sekian senti,
Tidak sampai 1 senti pun. Kalau kita ukur sajadah tu, tidak sampai 1 senti pun. Itu tidak bermasalah. Yang jangan sajadahnya ikut terangkat. Kita sujud di atas sajadah, begitu kita bangkit, sajadah tipek kena apa. Terlalu kecil dia buat sajadah, kayak stiker dia. Tipek dia kena, itu batal. Bersujud di atas sesuatu yang terangkat dengan terangkatnya kita, maka batal salatnya, batal sujudnya, batal salatnya. Jadi usahakan sujud sempurna. 7 anggota sujud, letakkan dahi dengan baik, turunkan hidung sejajar dengan jidat, dan bersujudlah dengan khusyuk. Boleh ditambahkan doa. Kalau salat sendiri, sunnah hukumnya memperbanyak doa dalam sujud, karena Rasulullah mengatakan inna aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Posisi Allah paling dekat dengan hamba yaitu wa huwa sajid, ketika hamba itu sujud. Fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi Allah paling senang dengan orang sujud. Makanya bahasanya Allah paling dekat dengan orang yang sedang bersujud. Kenapa? Posisi sujud, posisi seseorang telah menyamakan antara kepala dan kaki. Jadi benar-benar dia tahu dirinya hamba, Allah Tuhan. Jadi kepala ni sudah sejajar dengan kaki, berarti kita sudah habis penghormatan kita kepada Allah. Sudah habis. Di situ Allah paling senang. Jadi konsep Allah, semakin kita tahu diri kita hamba, semakin mulia di sisi Allah. Kan berbeda dengan konsep manusia. Konsep manusia, semakin kita merasa hebat di atas manusia, semakin dimuliakan oleh manusia. Dengan Allah, semakin kita tahu diri kita hamba, semakin rendah di hadapan Allah. Terus semakin kita tahu diri, semakin mulia Allah buat kita. Jadi jangan sampai sombong di hadapan Allah. Makanya sujud paling disukai Allah, disuruh perbanyak doa. Perbanyak doa dalam sujud. Doanya doa-doa maksurat. Doa-doa diambil dari Al-Quran, doa diambil dari hadis. Ucapkan Rabbana atina berulang-ulang. Itu kalau salat sendiri. Tapi kalau salat berjamaah, imam jangan lakukan itu. Imam jangan doanya panjang dalam sujud. Sampai makmum lihat dulu sebentar, dia keluarkan kepalanya, dia lihat macam mana imam kau. Masih ada, dia sujud lagi. Yang model begitu, imam seperti itu biasanya salat berikutnya sudah enggak ada lagi di masjid. Sudah di blacklist oleh BKM masjid. Kata BKM, Ka'bud ilai baru kadang ke imam. Begitu. Makanya ngaji dulu, kata BKM, bukan kata saya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini maksud Nabi. Kalau rukuk tidak bagus, jadi rukuk condong begini, jadi tidak baik rukuknya, masih belum sempurna, atau sujudnya tidak cukup rukunnya, maka batallah salatnya, sia-sia salat. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asraqun nas allazi yasriqu salatahu. Pencuri yang paling buruk adalah pencuri yang mencuri dalam salatnya. Qila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasriqu salatahu? Bagaimana seseorang bisa mencuri dalam salatnya? Qal, Rasulullah menjawab, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia waktu salat, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Disamakan dengan pencuri. Jadi dianggap mencuri gerakan-gerakan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis yang lain, yang terakhir untuk pagi hari ini, bang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innar rajula la yusalli 60 sana. Ada seseorang yang salat selama 60 tahun lamanya. Wa ma tuqbalu lahu salatun wa ma tuqbalu lahu salatan la'allahu
yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud, wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'. Jadi ada seseorang salat 60 tahun lamanya, kata Rasulullah, tidak satu salat pun diterima oleh Allah. 60 tahun salat enggak satu pun diterima oleh Allah. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, kadang-kadang bagus rukuknya, tidak bagus sujudnya. Kadang-kadang bagus sujudnya, tidak bagus rukuknya. Ya. Hadis dengan derajat yang hasan. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dalam urusan ini. Jadi perbaguslah rukuk, perbaguslah sujud. Itu sebenarnya bukan hanya rukuk dan sujud, tapi itu poin yang paling penting. Karena itu pergerakannya membutuhkan konsentrasi. Ketika berdiri, tegak berdiri rukun. Itu contoh lain.